Nah ini dia teman-teman, uji coba dari pupuk Omya Calcipril atau kalsium karbonat yang saya dapatkan ilmunya dari Pak Agus Kamal Jailani SP ya. Dan ini ditabur, yang satu ditabur Omya Calcipril, yang satunya lagi tidak, di usia tanaman yang sama. Kemudian dikasih pupuk, dikasih jeda, kemudian dikasih pupuk NPK. Dan ini hasilnya setelah beberapa minggu kemudian ada perbedaan yang cukup signifikan ya, atau ada pengaruhnya ya dari si Omya Calcipril ini terhadap tumbuh kembangnya tanaman. Nah ini bisa dilihat sangat recommended untuk digunakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Rizal Maulana dari PT Berkah Mulia Tani. Beberapa bulan yang lalu saya memposting salah satu pupuk kalsium karbonat yang diproduksi oleh Primaseed ya, atau dari perusahaan Primaseed. Dan alhamdulillah penontonnya sangat banyak. Ada yang berpikir positif, ada juga yang berpikir negatif tentang postingan itu, karena sudah ribuan ya ditontonnya untuk produk ini. Namanya Omya Calcipril atau kalsium karbonat dari Primaseed. Sebetulnya saya tahu ini dari salah satu penyuluh pertanian atas nama Pak Agus Kamaludin Jailani tepatnya, dan di belakangnya ada SP. Saya kira itu namanya atau gelar tersebut adalah Sarjana Pertanian. Kemudian saya memposting ulangnya di video short atau di video pendek, dan banyak yang berkomentar. Ada yang mengatakan ini hanya promosi, dibagus-bagusin. Tentu saja itu hal biasa ya, ada pro dan kontra, tapi di sini saya tidak ada kaitannya dengan perusahaan Primaseed, karena sebelum saya memposting, saya mencoba dahulu atau uji coba di tanaman cabai yang saya tanam. Kemudian yang satu dikasih Omya Calcipril, kemudian yang kedua tidak dikasih Omya Calcipril, dan sangat terlihat perbedaannya. Dan teman-teman silahkan disimak untuk videonya dari awal saya menanam cabainya, mulai dari yang kecil, di usia yang sama, di ukuran pot yang sama, kemudian media tanamnya juga sama. Ini awalnya saya saya masukkan ke pot untuk 2 pohon cabai untuk diuji coba dan melihat bagaimana perkembangannya. Setelah itu saya juga memberikan pupuk seperti biasa, pupuk NPK tentunya. Bagaimana reaksi dari kedua pohon cabai ini, teman-teman bisa melihat hasilnya. Ada perbedaan yang sangat mencolok dari pertumbuhannya, karena si Omya Calcipril sesuai keterangan dari Pak Agus Kamal Jailani ini bisa meningkatkan pH tanah dengan cepat ya. Jadi si tanaman ini akan memakan atau menyerap si pupuk NPK ini secara maksimal, jadi bisa mengurangi pengeluaran untuk pupuk kimia. Kalau misalkan dikasih Omya Calcipril, si tanaman ini jika dikasih 1 kilo misalkan, akan dimakan semua 1 kiloannya ya untuk makan untuk si pupuknya ini. Kemudian kalau yang tidak dikasih pupuk Omya Calcipril, karena pH-nya di bawah 5,5 atau 5,5, itu tidak akan maksimal, hanya dimakan sekitar 30% saja. Nah itu salah satu keunggulan dari si pupuk Omya Calcipril. Dan di sini saya bukan berniat untuk promosi, hanya memberikan alternatif, karena selama ini banyak petani yang menggunakan kapur dolomit untuk menaikkan pH tanahnya di musim hujan misalkan, untuk meningkatkan kesuburan tanahnya. Dan itu silahkan saja, tidak ada yang salah. Cuman untuk si Omya Calcipril ini hanya alternatif saja, mau dipakai ataupun tidak itu terserah petani, karena pilihan ada di teman-teman sendiri atau di para petani sendiri. Dan saya akan membuktikan, bukan hoax ya, atau bukan hoak, bagaimana perkembangan tanaman pohon cabai yang saya uji coba menggunakan pupuk ini. Ada 2 metode yang disarankan. Pertama, si Omya Calcipril ini dilarutkan dalam air, kemudian yang kedua bisa ditaburkan. Jadi kalau misalkan ditaburkan di lubang tanam, si Omya Calcipril ini akan menetralisir 20 cm dari sekitar lubang tanamnya. Dan ini contohnya teman-teman ya. Di video tadi saya sudah perlihatkan untuk tanaman yang masih kecil dan dikasih label seperti ini, Omya Calcipril. Teman-teman juga bisa lihat, mungkin ini sudah agak pudar ya karena sering kesiram.
Nah, ini untuk yang pakai Omya Calcipril, pohonnya tegak, bagus, mulus, karena Omya Calcipril selain untuk menaikkan pH tanah juga bisa mencegah layu fusarium, layu bakteri. Karena kalau misalkan media tanamnya bagus, si tanaman ini juga tidak akan mudah terserang oleh penyakit. Nah, ini yang pakai Omya Calcipril. Kemudian yang kedua, ini yang tanpa Omya Calcipril, teman-teman ya. Ini media tanamnya sama, pot ukurannya juga sama, tapi teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ketinggiannya, perbedaannya kurang lebih 10 sentian ya, kurang lebih. Dan kalau yang tanpa Omya Calcipril di sebelah kanan saya, yang dipegang saya sebelah ini agak bengkok ya. Untuk tanamannya agak melehoi ya kalau bahasa sekarang. Nah, kalau yang pakai Omya Calcipril ini tegak, kokoh ya. Karena itu tadi, si Omya Calcipril ini selain menaikkan pH tanah dengan cepat, juga bisa mencegah bakteri-bakteri yang merugikan tanaman tentunya. Teman-teman bisa lihat sendiri dari awal saya tanam, dari yang kecil persis kurang lebih sekitar 3 sentian sampai sebesar ini kurang lebih 1 bulan lebih usianya, ini sudah mau berbuah dengan yang menggunakan Omya Calcipril. Yang satunya juga sama, sehat, tapi agak melehoi ya, agak bengkok. Teman-teman bisa lihat sendiri ketinggiannya ada perbedaan yang menggunakan Omya Calcipril dan yang tidak. Oke, nah untuk melihat lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa lihat tabelnya apa saja manfaat dari si Omya Calcipril ini. Nah, ini tabelnya untuk melihat apa saja manfaat dari Omya Calcipril. Untuk harganya sendiri memang berbeda dengan dolomit. Kalau dolomit 25.000 dapat sekarung. Kalau misalkan si Omya Calcipril ini sekitar 25.000 sampai 35.000 per kilonya ya. Dan teman-teman bisa membelinya dengan eceran seperti ini, atau bisa juga dengan satu karung. Itu satu karungnya kemasan aslinya 25 kg, teman-teman. Dan kalau misalkan bertani skala rumahan, ini bisa membelinya secara eceran atau per kilo ya. Kemudian teman-teman juga bisa mengikuti channel YouTube-nya Pestbuster Primaseed, karena di situ saya juga mendapatkan ilmunya dari Pak Agus Kamal Jailani SP atau Sarjana Pertanian. Di situ banyak banyak pembelajaran yang dikasih oleh beliau, mulai dari menanam sayuran dan tanaman-tanaman budidaya lainnya seperti tomat, kemudian brokoli dan lain-lain. Teman-teman jangan berpikir saya ada promosi. Saya hanya mengaplikasikan apa yang saya tahu dan dipelajari dari orang lain, karena petani itu tidak ada yang benar-benar pintar. Kalau misalkan benar-benar pintar tuh tidak akan mengalami kegagalan ya. Petani itu setiap hari belajar ya. Jadi kita bisa menimba ilmu dari siapapun. Jangan alergi, merasa paling senior dalam dunia pertanian, tidak ada, karena setiap petani harus terus belajar kepada siapapun. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman berminat untuk membeli produk ini? Silahkan, banyak yang menjual Omya Calcipril, tapi harus selalu hati-hati, karena di setiap produk apapun pasti ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau memasukkan produknya, dan biasanya dikasih harga di bawah pasaran. Tidak harus beli ke saya, silakan, masih banyak penjual-penjual lain, baik di offline ataupun di online, banyak yang menjual produk Omya Calcipril. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya, informasi kali ini tentang produk pupuk kalsium karbonat Omya Calcipril. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Rizal Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.